Aduh, putus-putus, Rob. Lu di sini baik-baik aja. Iya, jaringanku bagus. Jaringanmu itu. Jaringanmu, men. Aduh. Anjir jaringanku bagus, men. Aman dulu sudah? Iya, iya. Aman sudah kan? Gambarmu masih nge-freeze tapi. Enggak, kamu aman aja nih. Aku aman juga di sini. Ya sudah, gimana? Masih ya? Masih ya? Agak lambat sih. Yang betul. Iya. Ayo gimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi di mana ini? Kamu lagi di mana ini? Lagi di kos-kosan di Samarinda. Duh, kamu di Samarinda tapi ngekos gimana sih? Parah kamu nih, udah kayak udah punya orang tua. Soalnya ODP, Parah. ODP, Bos, soalnya, Bos. Ya. Kayaknya asik kita bahas itu, bro. Boleh. Masih ODP? Boleh. Masih, ini hari ke-13, besok sudah selesai. Oh gitu. Kenapa kamu punya riwayat apa emang kok bisa jadi ODP? Nggak ada riwayat apa-apa sebenarnya. Cuman kan karena kerja di Jakarta dan harus ke Samarinda, akhirnya di bandara kemarin dikasih surat keterangan Kartu ODP kuning. itu, kartu kuning, benar sekali. Ya, kartu kuning ya? Pelanggaran. Karena Jakarta dianggap zona ini kan, zona merah ya? Iya, epicentrum kan di Jakarta, jadi semua flight kayaknya di daerah-daerah lain juga SOP-nya sama. Dari ketika ada flight dari Jakarta, si penumpang pesawat itu otomatis ODP gitu. Dan harus melakukan karantina mandiri 14 hari. Kayak apa kamu pengalamanmu selama di karantina? Kamu karantina betulan lah atau nakal juga kayak ODP pada umumnya? Serius karantina, iya. Tapi karantina serius. Aku nggak ada keluar sama sekali nih, karena pertama juga kerja kan, WFH kan. Senin sampai Jumat sudah nggak bisa keluar itu. Kerja dari jam 11 WITA sampai jam 7 WITA, 7 malam. Jadi ya sudah capek lah kalau hari biasa. Sabtu Minggu juga nggak kemana-mana. Sebenarnya pengen jogging sih, tapi kayaknya selesaikan ODP dulu, selesai karantina dulu. Ya gitulah, paling bosan sih. Kenapa kamu taat, men? Biar tidak ada beban moral ketika ada orang yang sakit. Nanti takutnya kalau ada orang sakit bekas aku kan. Kamu tuh sok care juga tuh, men. Loh, gitulah. Aku bahkan saking care-nya kemarin telepon 112. Nah, pengen minta cek ada positif apa enggak gitu loh. Karena aku kan pengen ngebantu pemerintah nih mapping ODP positif apa enggak. Itu kan membantu harusnya ya. Tapi kemarin ternyata dari 112 itu ditolak. Sayang sekali. Kamu nggak di rapid test? Enggak ada sama sekali. Loh, jadi perlakuan mereka selama kamu ODP apa, men? Nggak ada. Masa nggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi kemarin juga aku nelpon itu juga dikasih tahu, dikasih saran sama temanku yang dokter. Dia bilang, mending kamu lapor aja dulu, nanti dikasih tahu apa ini. Ternyata nggak ada kasih tahu apa-apa. Setahu kamu idealnya gimana sih kalau jadi ditetapkan sebagai ODP itu? Kamu sudah menaati himbauan mereka loh untuk mengkarantina diri. Masa nggak ada sama sekali uluran tangan negara ini kan? Iya itu. Serius? Pemerintah kayaknya gagap menangani COVID ini karena bingung mereka. Kalau soal itu ya iyalah bro, namanya hal baru. Ya kan, negara aja bingung apalagi rumah sakit. Tapi itu perlakuan yang di Kaltim kan? Gimana? Perlakuan di Kaltim kan? Iya, tapi juga kemungkinan yang begini juga di tempat lain juga ada gitu. Jakarta, men? Di Jakarta kemarin itu terkait apa nih? Baik, ini luas sih kalau ngomongin Jakarta, luas nih. ODP aja dulu, perlakuan terhadap ODP. Belum ada info lebih lanjut ya, tapi sejauh ini aku nggak pernah tahu ya gimana penanganan ODP di Jakarta, karena di Jakarta juga aku bukan ODP kan. Cuman yang kalau di Jakarta itu yang disesalkan adalah bantuan terhadap orang-orang
dengan ekonomi rentan gitu loh. Kan yang dikasih bantuan kan empat orang-orang dengan ekonomi dengan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. Rentan miskin ini lumayan banyak nih yang masuk ke rentan miskin. Jadi yang misalnya gajinya UMR kayak aku itu rentan miskin di sana. Itu harusnya dikasih bantuan, cuman juga nggak ada pendataan. Makanya pada akhirnya ketika nasib tidak menentu di ibu kota, mau tidak mau ya pulang. Ketika harus memilih antara hidup dan penghidupan, aku memilih hidup. Itulah kamu pulang makanya ya. Iya, padahal sebenarnya aku juga nggak mau pulang. Aku nggak mau nyebarin beban mental. Kalau aku jadi salah satu carrier, beban mentalku gede, men. Menyedihkan. Tapi emang ada, menurut kamu sendiri kamu ada ini kah? Maksudnya setahu kamu, adalah kamu berkontak kira-kira berkemungkinan kamu jadi kurir? Nggak tahu ya, karena di Jakarta juga aku makan di warteg tiap hari karena nggak ada dapur kan di kosan. Nggak ada istri juga kamu ya? Nggak ada, ya itu sayangnya. Itu harus cari istri emang. Iya lah bro. Iya, akhirnya karena juga kerjaanku di media, jadi ya termasuk rentan by default karena jenis pekerjaanku. Kan? Dan itu sayangnya tidak diakomodir dari pemerintah. Gimana? Oh, nggak diakomodir ya? Enggak sih. Kecuali pemilik perusahaannya ya. Mengakomodir. Pajak nggak ada. Iya. Listrik 20% ditanggung pemerintah. Kalau yang pekerja tidak ada. Oh bro, kamu kan di Jakarta nih kemarin ya. Sekarang kan sudah PSBB ya? Ya. Ya PSBB ya. Memang aku kan nggak tahu ya keadaan di Jakarta dari dekat kan. Pada saat awal-awal hype-nya itu kan. Emang keadaan di sana gimana sih bro? Ceritain bang bro. Memang sebegitu parahnya yang media katakan kah? Karena kita tahu dari media kan, baik itu media pers ataupun media sosial. Emang segitu parahnya kah corona berdampak ke sana? Oh, berdampak. Sampai mereka harus berbeda data dengan pemerintah pusat. Ini beda lagi nih dimensinya. Menyerang segala arah ini. Berbahaya. Iya. Karena aku awam bro, kan nggak tahu dari jauh ini kan. Itu kan baru ibu kota rencana, kalau sana kan udah ibu kota beneran bro. Iya, itu pun kalau anggaran nggak dicabut ya. Iya, pastilah kasihan banget itu. Lah, ceritain bro, kayak apa sih? Jadi 2 minggu pertama WFH itu Jakarta benar-benar sepi. Tapi nggak langsung. Februari ya? Maret ya? Maret ya? Awal Maret ya? Enggak, pertengahan kayaknya. Oke. Minggu kedua, minggu ketiga gitu. Jadi, tapi Jakarta waktu sepi. Kendaraan pribadi tapi sepinya. Di hari pertama loh ya, WFH itu. Oke. Waktu itu serius sepi memang ya? Iya. WFH waktu itu belum didukung pemerintah pusat. Masih diberlakukan secara daerah dan ngototnya si Anies sebenarnya waktu itu. Jadi dia bilang pemerintah bilang mau pengen ngurangin jumlah kendaraan, intensitas kendaraan lah intinya. Jadi sampai dia batasi Transjakarta itu ya? Iya, awalnya gitu. Cuman kan akhirnya direview kembali karena ternyata kebijakan mengurangi itu malah bikin orang makin kurang dempet-dempetan di Transjakarta. Kurang efektif ya? Iya. Tapi secara umum kebijakan itu berpengaruh positif kalau misalnya ngelihat hasilnya banyak kendaraan yang berkurang di jalanan, itu sangat berkurang. Jadi jalanan sepi, benar-benar nggak kayak Jakarta. Gila, kayak zaman-zaman Lebaran gitulah, sepi. Tapi ya gimana? Saat itu juga belum banyak kan sebenarnya yang terpapar kan ya? Benar nggak sih? Iya, itu waktu itu masih puluhan waktu di awal-awal itu. Makanya pemerintah pusat juga mau enggan pengen mengakomodir itu juga enggan gitu loh, karena entahlah mungkin pemerintah pusat menganggap kalau misalnya karantina itu diadakan bakal berbahaya ke ekonomi negara, mungkin nggak tahu ya, kan aku bukan ahli ekonomi.
Terus misalnya berbahaya ke dampak apa ya, logistik misalnya, nggak tahu apakah logistik cukup apa enggak, itu gitu-gitulah. Iya. Mungkin pasti nggak cukup lah, orang kita sampai sekarang belum swasembada kok. Maksudnya aku awam aja ngelihatnya begitulah. Bener nggak sih? Iya. Tapi sebenarnya kalau soal di daerah ini gimana sebenarnya, Rob? Penanganan di daerah mana nih? Di daerahmu? Digagap lah, pasti gagap lah, sudah lah bro. Negara gagapnya apa? Gak ngerti dia. Kalau mungkin ya, aku nggak nyebut daerahnya ya. Tapi mungkin banyak mereka itu karena ini memang benar-benar kasus baru ya. Kadang-kadang mereka bingung harus ODP itu gimana sih gitu kan. PDP itu gimana sih. Jadi aku nggak tahu di nasional sana. Tapi kamu boleh ceritain dulu deh, kepanikan di sana gimana sih? Kan di sana kalau untuk kadar keilmuannya kan sudah lebih di atas ya, strata ini ya, strata pemikirannya lah lebih open minded. Itu gimana sih? Soalnya kan banyak orang panik pun gara-gara nggak paham corona ini apa kan. Panik definisimu gimana? Ya seperti yang pada umumnya lah, yang wah gua harus gimana nih, bingung harus berbuat apa, harus ngeborong sembako demi persiapan. Yang panik sebenarnya adalah orang-orang menengah ke atas, orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas dan berpendidikan. Karena kalau misalnya ngomongin kelas pekerja di sana, mau dia terisolir karena corona atau tidak kerja, sama-sama mati. Jadi mending mereka kerja. Jadi tidak ada kata panik di kalangan bawah, karena dua-duanya sama-sama vonis mati. Oke. Jadi kemarin termasuk aku juga kemarin, meskipun aku masuk dalam golongan rentan, tapi aku juga kemarin lumayan mempersiapkan diri lah. Aku beli beras, tapi nggak banyak, 5 kilo. Meskipun nggak ada dapur ya, nggak tahu mau bikinnya gimana, tapi beli aja dulu. Kalau di sini begini bro ya, aku cerita aja lah, ada satu ini. Ada di daerah itu yang dia pekerjaan sehari-hari itu petani, ya kan? Karena ada himbauan pemerintah untuk jika bisa isolasi diri dulu di rumah selama 14 hari, yang harusnya mereka panen, mereka udah di rumah aja 14 hari. Nggak bisa, kalau petani nelayan nggak bisa, nggak makan, sama. Tapi keadaannya begini di sini tuh, begitu mereka tuh justru lebih taat kepada himbauan itu. Jadi mereka sudah mengisolasi diri, padahal juga mereka ya hidupnya dekat dengan kebun. Iya. Mereka sudah jauh hari menetapkan physical distancing karena sawahnya mereka, yang kebun yang mereka kelola bukan kebun orang. Habis itu juga mereka setelah saya panen juga sudah menerapkan physical distancing, karena habis keringatan ini nggak mungkin juga dekat sama orang. Iya benar. Juga mereka ya karena panik itu mereka sudah karantina diri di rumah, yang akhirnya kan bingung nih kan, aduh pemerintah ini nyuruh gua gimana sih sebenarnya, aku sudah karantina pribadi setelah 15 hari, aku harus apa? Ya kegagapan pemerintah aku rasa menular kepada mereka juga sih akhirnya. Iya, kalau di daerah sih ya, maksudnya kamu bisa lihat aja dari satu kejadian itulah. Itu terjadi di sini, men. Benar. Aku setuju sih kalau misalnya pemerintah dianggap gagap, itu aku setuju, karena ibaratnya apa ya? Ibarat penyakit itu satu obat dipakai untuk semua penyakit. Padahal kan solusi A ini belum tentu berhasil misalnya di kalangan petani. Solusi A ini belum tentu berhasil di kalangan ojol gitu. Itu beda-beda. Tapi sama rata, dan walaupun dibilang sama rata juga persiapannya juga tidak memadai. Kayak kemarin pemerintah bilang mau bikin apa namanya? Jaring pengaman sosial. Ternyata itu juga tidak berlaku dengan baik di lapangan gitu loh. Ada beberapa, misalnya kayak kemarin subsidi untuk listrik golongan 900 dan di bawahnya gitu. Iya, anjir aku nggak dapet itu, men. Iya, justru itu kan. Nggak dapet aku. Di Tirto bahkan udah ditulis bahwa nggak semua orang yang 1.300 dikasih 1.300 itu mampu gitu loh. Karena di Jakarta itu rumah-rumah baru rata-rata minimal 1.300.
Sedangkan mereka kerjaannya juga masih sama, misalnya ojol gitu. Pekerja harian lah intinya. 1.300 dan mereka nggak dapat itu. Gimana coba mau bertahan hidup dengan tanpa pemasukan. Serius ini kasihan ke kelas pekerja yang bekerja harian gitu. Kayak bapak kos kan dia juga meskipun dia punya kos ya, dia kerjanya sebagai sopir ojol juga ya, taksi online ya, taksol. Nggak ada masukan, nggak ada masukan, kasihan. Ya gimana memasukkan orang disuruh work from home kok? Iya bang. Pakai remote control bisa lah, pakai remote control. Apa sih? Jelas-jelas sudah work from home. Ya nggak mungkin ojol itu. Makanya yang terakhir kan ada penerapan baru, mereka tetap boleh angkutan ini kan. Maksudnya mengangkut orang. Tapi dengan aturan ribet, aku bingung aku. Satu sisi disuruh work from home, tapi satu sisi kan biar gimana pun pasti pendapatan mereka menurun, pasti. Ini ya, menurutku ini kegagalan pemerintah sih dalam mendengar suara akar rumput ya. Kalau di atas kertas mungkin bagus-bagus aja, mungkin dari akademisi ngomong A, ngomong B, atau misalnya dari partai A, partai B ngomong begitu, ya mungkin di atas kertas bagus aja kalau top down ya. Masalahnya juga ini yang perspektif top down itu nggak bisa dipakai dari bottom up gitu. Yang bawah nggak ngerasain. Aku bahkan yang bukan kelompok ekonomi miskin merasa terancam loh, karena nggak takut kemarin nggak bisa ke warteg karena warteg pasti ditutup. Iya. Boleh tapi take away. Boleh tapi take away akhirnya. Tapi nunggu keputusan itu 2 minggu aku nunggu, daripada aku menunggu nggak pasti terus bandara sempat ditutup, ya mending aku pulang duluan. Iya sih. Tapi biar gimana pun bro, ini kan bencana, ya kan? Bencana ini kan tidak terjadwal. Lagi pula ini bukan bencana yang pernah kita alami ya. Kayaknya selama Indonesia merdeka kayaknya belum pernah ada sampai bencana separah ini sih kayaknya. Benar nggak sih? Seskala ini belum pernah, teman. TBC sempat mengkhawatirkan juga dulu TBC tahun 70-an. Tapi biar gimana pun kan TBC dengan yang lain itu sudah ada obatnya. Benar kan? Kalau ini kan belum ada. Pun satu hal lagi yang berbeda, apa ya? Paranoidnya rakyat ini kan sudah ada sebelum virus itu datang. Nah, benar nggak sih? Benar sekali. Itu yang bikin kita tambah hype-nya tuh di situ tuh. Jadi ya, tapi kalau bagaimanapun ya, sekalipun didengar semua suara akar rumput ini, tidak juga menyelesaikan solusi, karena pasti juga bingung. Kalau kurasi pun mereka tahu lah masalahnya apa, tapi apa langkah yang harus diambil juga tidak semudah itu loh. Benar. Karena itu tadi bencana yang nggak dijadwal itu harus gimana? Aku ya sampai sekarang nggak punya solusi ya. Kalau menurutku ya biarin aja lah. Paling udah di list mana yang meninggal, mana yang enggak. Iya, pada akhirnya jadi statistik kita. Iya. Jadi orang-orang pengidap penyakit itu jadi misalnya yang kayak diumumkan tiap sore itu kasus jumlah positif berapa, jumlahnya, ya yang sembuh berapa, yang mati berapa, jadi angka. Terus yang daftar yang bakal masuk list baru siapa aja, ya kan? Bahkan kemarin narasi sempat bikin, narasi TV itu kemarin sempat bikin postingan di Instagram, kayaknya kelihatan bahwa pemerintah itu baru serius setelah Menhub kena. Setelah Menhub kena, H+1, ya nanti aku kirimin deh biar buat jadi bahan bacaan. Boleh. Setelah Menhub kena, besoknya baru ada pemberlakuan apa gitu, breaking news dari presiden segala macam lah. Lambat sekali. Padahal dari awal apa Ben? Gimana? Enggak, kalau soal masalah lambat, ya jelas pasti terlambat. Karena aku lihat memang negara kita ini menurutku pribadi ya. Negaramu aja bukan negara aku ini. Anjir. Negara kalian ini itu emang underestimate lah. Bener gak sih?
Iya kan? Iya. Wabah ini kan sudah ada dari tahun lalu, makanya namanya COVID-19 kan. Kalau ada yang tahun ini kan COVID-20 kan. Iya. Itu kan sudah ada. Tapi kan pemerintah Indonesia ini cenderung untuk kita aman. Kan kata-katanya begitu terus tuh. Kita aman. Terus mereka nggak sampai sini. Pun Pak Joko itu sempat nawarin bantuan kan untuk Cina kan. Iya, bahkan masih dikirim kemarin masker Singapura sama Cina. Kita ngirimin ekspor ke mereka. Itu kan, kita memang kan baik banget kita ini kan. Iya. Tapi tidak mesti, bro, kayaknya upaya preventif apa nih sebelum kami kena? Kayaknya nggak ada deh pembahasan itu. Ya kan, supaya kami nggak kena. Lalu juga kemarin kalau nggak salah akhir tahun itu ada program besar-besaran untuk program pariwisata kan, yang subsidi ya kan subsidi tiket. Nah maksud itu iya kayak apa ya, nggak pas aja. Makanya bukan cuma terlambat kita nih, kalau terlambat pastilah karena kita underestimate apa paling pariwisata hidup. Tahu ujungnya kalau udah kayak gini kan pariwisata ujungnya pulihnya bisa lama. Nggak ngerti lah aku lah, urusanmu aja dulu lah. Urusanmu dong, kan kamu warga negara. Iya, itu sebenarnya responnya sama sih di negara-negara populis dengan pemimpin populis pada umumnya. Di Amerika kan gitu juga. Kemarin Trump juga meremehkan penyakit itu. Ini virus dari Cina, itu cuman ada di Cina, nggak bakal ke Amerika. Amerika secara secara medis, teknologi segala macam udah mumpuni. Ternyata per hari ini nih tanggal berapa nih? Tanggal 13 April sudah ada 561.000 kasus yang positif dan 22.000 yang mati. 22.000 di sana. 22.000. Dan angka itu membuatku bertanya-tanya, apakah data yang di Indonesia ini tidak di downplay atau gimana? Cuman ini nggak tahu ya, karena masih susah cari informasi soal ini. Meskipun udah ada beberapa orang yang ngomong soal itu. Tapi kalau asumsi-asumsi omong kosong gitu banyak loh, bro. Bahas sekali. Karena kayak asumsi kesan bahwa kalau daerah lu itu rendah atau bahkan zero, itu kamu sukses. Padahal kan harusnya kalau banyak yang lu tangani itu yang sukses kan sebenarnya. Benar. Tapi memang kan aku bingung lah. Yang jelas kan juga lembaga sosial kita ini kan sudah bukan lembaga sosial lagi memang. Rumah sakit, BPJS, segala macam yang katanya sosial itu kan sebenarnya juga udah bisnis juga kan. Lembaga bisnis sudah, benar. Ya kan bukan lembaga sosial kan. Padahal kan harusnya kan lembaga sosial itu. Tapi ya memang begitu kan memang Indonesia ini. Ya, kan benar gak sih? Nggak tahu lah. Aku kan bukan warga negara Indonesia. Parah loh. Kamu kayak gitu terus kamu. Kalau ada yang nonton kamu dianggap makar loh. Aku warga negara Samarinda Kota. Aku warganya calon wali kota Samarinda. Parah loh ini. Anjir. Ya gitulah. Iyalah. Semoga cepat berlalu kayak mana biar gimana pun. Iya, berlalu. Bro. Apa? Kamu ngomong apa? Berlalu apa? Iya, berlalu dengan penyakit yang sembuh, dengan penyakit yang hilang, atau orang yang hilang. Berlalu antara dua hal itu aja berarti. Pastilah. Ini kan jelas-jelas seleksi alam nih, bro. Ini juga bencana. Masih seleksi alam itu pasti. Kita kan gimana daripada kita membludak jumlah manusia di dunia ini kan emang harus dikurangi kan. Ya. Nggak juga sih itu menurut aja itu. Enggak, tapi terlepas dari itu semua, bro, kamu takut nggak sih sama COVID-19 ini? Takut lah, takut. Menurutmu apa sih COVID-19 ini? Buat aku apa ya? Penyakit ini apa ya? Dibawa orang kaya yang bisa keluar negeri,
Tapi yang merasakan dampaknya pertama kali adalah orang-orang kelas bawah kayak aku, golongan pekerja. Orang miskin kan memang yang menyebarkan katanya. Menyebarkan dalam artian, Iya kan? iya, tapi carrier itu orang kaya. Nggak ngerti aku, tapi kan ya, tapi kan yang ngomong kayak gitu kan juru bicara Kemenkes. Oh iya. Yang Iya kan? yang miskin melindungi yang kaya ya. Ya kan, dengan cara tidak menyebarkan virusnya. Kepleset sih, cuma ya bodo amat lah. Rakyat kita hebat kok. Iya. Nggak apa nanti minum susu kuda liar aja. Tapi bagus. kamu Nanti. udah jingkrak. Bro, tapi banyak loh berseliweran konspirasi tentang COVID-19 ini. Menurut lu gimana, bro? Konspirasi yang kayak pernah dituliskan di buku itu ya. Yang mana atau yang mana nih? Banyak kok konspirasi. Iya, salah satunya ya, itu. Terus ya, misalnya saling tuduh kemarin Amerika sama Cina. Cina bilang ini virusnya dari apa? Dikembangkan oleh Amerika, dilepaskan di Cina gitu. Yang Cina bilang yang Amerika bilang oh ini virusnya dari Cina nih gara-gara apa segala macam lah. Terus ada juga yang ngomong kemarin itu jokesnya aja sih, dia bilang ada yang bilang ini kayaknya hasil dari ramalannya Prabowo yang bilang bahwa Indonesia bubar 2030. Jangan itu gitu loh. Ya. Nah, gimana lu? Menyikapi itu gimana, men? Aku nggak jadi perhatian kah di kepalamu, di pemikiranmu nggak jadi perhatian kah soal konspirasi ini? Karena ya kalau lihat cara kerja Tuhan ini kan caranya bisa beragam dan apapun yang terjadi itu pasti rencananya kan. Kamu bertuhan loh. Alhamdulillah. Nah ya kan. Tapi gimana menurutmu bro tentang adanya konspirasi itu? Kemungkinannya nggak ya. Aku sih nggak terlalu memusingkan ya masalah konspirasi kan. Karena konspirasi itu kan pasti dia ngomongin asal mula di mana virus itu berasal, asal mula waktunya gimana, asal mula prosesnya gimana. Tapi yang aku pikir sekarang adalah bagaimana kita hari ini bisa survive. Itu aja. Anjir, kamu sufi kok ya, kamu fair banget memang jadi orangnya. Wih. Karena kecuali ngomongin hal itu, misalnya bisa membuat kita memetakan solusi hari ini atau bisa mempersiapkan masa depan ya, aku pikir wajar-wajar aja kita membahas itu lebih dalam. Tapi ketika itu juga tidak bisa diverifikasi, tidak masalah sebenarnya ngomongin itu tidak masalah. Cuma masalahnya bisa diverifikasi apa enggak dan apakah itu bisa jadi membantu kita mencarikan solusi apa gimana gitu. Tapi kan sekarang ini kita lagi dialog omong kosong bro. Iya ya kan. Yang mendasari kita berbicara ini kan karena kita saudara, kita sedang silaturahmi kan. Iya. Yang lagi happening soal itu, jadi kita bahas itu aja. Tapi kalau menurutku sih ya konspirasi itu masuk akal aja sih. Karena menurutku tuh hikmahnya dengan adanya corona ini kan, setiap usaha bisnis yang berbasis dengan teknologi masa kini itu jadi naik daun nih. Ya, Oke. Ya kan? Benar. Seperti salah satunya Zoom ya kan, yang kalau enggak ya bisnis kuota kan makin banyak dia kalau untuk marketing strategi marketing kuotanya. Lalu yang berbasis online kayak ojol itu lo, jadi kamu nggak perlu pakai uang lagi, udah cashless sekarang kan, sudah pakai yang aplikasi. Iya, tinggal ngetek aja. Itu kan jelas hikmahnya itu kan pada saat ini kan betul-betul strategi marketing ini kena banget ini pada masa ini. Bahkan yang kalau misalnya otomatis, yang otomatis belum tahu kan akhirnya jadi tahu. Terpaksa tahu. Iya terpaksa tahu. Tapi kan bodo amat. Namanya strategi marketing, mereka udah kena, ke depan pasti lebih mudah untuk masuk. Nah itu kalau ngomong kosong gua aja sih. Kayak Firebox gitu ya. Firebox kemarin dia kalau nggak salah tahun 2018. Sekarang, waduh gila-gilaan. Diperlukan. Firebox sampai harus nutup order seminggu buat nyelesain order seminggu sebelumnya. Saking penuhnya.
Nah, kan uang juga di Itali itu yang menyebabkan penyebaran itu sebegitu cepatnya adalah uang. Makanya sekarang payless aja, cashless aja, pakai kan banyak tuh kan. Nah, gitu loh. Kalau aku maunya Indonesia kalau aku maunya payless sih. Nggak usah bayar sama sekali. Parah, memang mental orang miskin ya. Loh kan masyarakat kan harus membantu masyarakat lainnya, tidak boleh meninggalkan. Parah, bro. Karena sistem barter. Misalnya aku beli beras di petani misalnya, aku kasih terus aku bayar pakai doa misalnya gitu. Kan enak. Bro, kalau doamu terkabul, mending kamu doain dirimu sendiri aja dulu, gak usah doain orang. Kamu sangkanya dia nak pikir kayak gitu gak? Pikir ya. Lu aja susah, bayarnya gak bisa, mending lu doain diri lu sendiri. Saham aja belum tentu berhasil, banyak orang beli. Saham gorengan itu malah dibeli malah sama Jiwasraya. Itu teorinya kan teori judi itu. Oh iya. Sama teori kan teori judi juga berarti. Ya udah nggak bisa lah. Kamu itu ini ya taruhan yang buruk. Ngomong-ngomong soal itu tadi apa teori konspirasi tadi. Kemarin sempat baca sih ada orang kayaknya entahlah dia orang Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Eropa atau memang udah jadi warga negara Eropa, tapi dia kan awalnya orang Indonesia. Dia ngomong bahwa di luar itu mulai gencar isu bahwa sebenarnya ini nih lagi-lagi trik bisnis virus ini. Nah, tuh kan? Lalu bisnis dari industri farmasi gitu. Dan bisa juga. Dan dia sebut nama orang itu Bill Gates. Soalnya Bill Gates, aku ada sempat dengar juga itu. Bill Gates itu udah mulai kampanye soal vaksin itu tahun 2015 kalau nggak salah, 2010-an awal lah. Tapi sementara dia promosi vaksin itu, keluarganya sendiri dan dia sendiri tidak divaksin, bro. Oke. Bahkan dia pernah ngomong di suatu seminar gitu, dia bilang vaksin ini cara ampuh untuk mengendalikan jumlah penduduk, dia bilang. Paham ya arah obrolannya ya, mengendalikan jumlah penduduk. Gitulah. Keren ya. Serem sih sebenarnya, serem. Kalau aku maksudnya sepakat aja, men. Karena menurut kamu COVID-19 ini endingnya gimana, men? Endingnya? Meluluh lantakkan sistem yang ada, bisa jadi ekstrimnya seperti itu. Tapi di sisi lain juga menguatkan kekeluargaan. Rakyat sama rakyat itu makin kuat. Anjing, ngomong keluarga, berkeluarga aja belum aja. Oh, keluarga beda orang tua. Iya. Tapi ya sih, ya itu juga. Kalau aku sih mikirnya gini, bro. Ini kan virus nih. Ya kan? Berbeda dengan bakteri kan. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Virus ini kan menurutku sama dengan kayak flu lah. Flu ini kan disebabkan sama virus juga. Yang nggak mungkin ada orang sembuh, men. Benar. Aku sih virus gitu itu. Jadi otomatis orang jika ada virus di dalam tubuhnya tetap ada virus. Bedanya dia nggak kambuh, gejalanya nggak ada kan. Yang otomatis menurutku kalau mau aman, semua orang Indonesia itu harus kena ini virus. Dan pasti kena semuanya seperti flu itu. Ya kan? Yang memang harus ada dibekali setiap manusia itu nanti daya tahan tubuhnya lewat vaksin tadi itu. Itu kan yang menyebabkan Indonesia dulu nggak ada vaksin, tiba-tiba sekarang ada vaksin tetanus, karena waktu itu memang merebak tetanus. Ya kan? Terus pun vaksin-vaksin yang lain, ya kan? Nah, aku yakin juga nanti ke depan pasti di Indonesia ini menurutku ya, setelah ini berlalu dan semua orang udah kena,
sudah seleksinya udah selesai, ya kan? Sudah disurvei itu kan mana yang die, mana yang lewat, mana yang enggak. Pasti nanti ada vaksin COVID-19 juga untuk bayi-bayi yang baru lahir agar kebal tubuhnya. Kan ini virus bro, nggak mungkin dia bisa mati begitu saja. Pasti ada orang, kita aja nggak tahu kan. Lu semisal ODP dan segala macam kan, bisa aja itu kena, ya kan? Bisa aja udah. Memang sebenarnya positif, cuma nggak menimbulkan gejala, makanya diminta untuk karantina diri agar tidak menyebarkan untuk yang lain kan? Benar. Apa benar? Iya, setelah masa inkubasi itu lewat 14 hari beneran virusnya mati. Sedangkan nggak ada perlakuan juga. Nggak tahu kan, begitu keluar bisa aja tetap memaparkan. Benar. Bahkan sebenarnya SOP yang 14 hari itu juga berdasarkan perkiraan, tidak based on real evidence, berdasarkan bukti asli dan otentik dari studi medis, tapi itu perkiraan awal. Jadi belum fix 14 hari itu apakah sebenarnya bisa lebih kurang dari 14 hari atau lebih dari 14 hari. Cuman bahkan rata-ratanya sebenarnya masa inkubasi itu cuma 5 hari sebenarnya. Nah itu tergantung inangnya ya. Tergantung daya tahan tubuhnya. Dan itu tadi yang ngomong soal di orang itu harus jangkit aja, itu ada namanya sebenarnya. Itu namanya herd immunity. Itu kemarin sempat dipikirkan, sempat dipertimbangkan oleh pemerintah Inggris, oleh Perdana Menterinya Boris Johnson, itu untuk pakai herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah dalam satu populasi negara itu harus minimal 70% yang sakit. Artinya jika ada di Indonesia itu ada 267 juta orang yang sakit, maka 267 juta orang, 70% dari itu. 70% dari itu artinya ada sekitar buka kalkulator kah? Benar, 186 juta yang harus kena. Dan ngitung death rate-nya, jumlah kematiannya dari total itu adalah 24 juta orang. Jadi kalau misalnya mau pakai herd immunity, ada 24 juta orang yang harus mati dulu. Karena 9% di Indonesia. Itu apa, men? Kekebalan massal, kekebalan kawanan namanya. Jadi maksudnya tuh dalam bentuk produk gitu kah? Enggak, penyakit itu harus dikenakan ke satu populasi semuanya biar tercipta kekebalan massal. Tapi ya itu resikonya ya ada 24 juta orang mati di Indonesia karena 9% death rate-nya. Ini mungkin terkesan simple, tapi ketika orang tua kita atau saudara kita yang meninggal, itu jadi tidak simpel lagi, bukan cuma soal statistik. Pun kalau diberlakukan memang kayaknya nggak elok ya, nggak etis kita, namanya menyangkut nyawa manusia kan. Ya udah, ini waktunya udah mau habis ini. Berapa menit sudah itu? 39 menit, sisa 30 detik lagi. Anjir. Ya sudah, nanti kita berbicara harapan kembali. Harapan. Semoga pemerintah cepat membuka mata lah. Jangan melakukan pendekatan anti sains lagi. Gitu aja, besok data. Semoga cepat berlalu lah ya. Bye. Oke, man. Ku posting dia di Belok Ringo, aman ya. Sip, thank you ya. Sehat selalu. Keep safe. Yoi.